Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Ustazah Nur Suciati MPD selaku Kepala SD Muhammadiyah 3 Ikrom. Yang kami hormati Ustazah Zunnurin Nahdiyah SPD selaku pemateri hari ini. Ustazah SD Muhammadiyah 3 Ikrom, segenap wali murid program kelas tahfidz yang kami muliakan, serta solih solihah yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara hari ini, yakni motivasi tahfidz bersama orang tua program kelas tahfidz SD Muhammadiyah 3 Ikrom dengan tema membangun sinergi keluarga dalam membangun generasi Qur'ani. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan teladan terbaik bagi kita yang telah menuntun kita kepada jalan kebenaran, yakni dinul Islam. Baik, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, semoga kegiatan hari ini menjadi wasilah untuk menguatkan sinergi antara sekolah dan orang tua dalam mendampingi putra-putri kita dalam menghafalkan Al-Quran. Agar acara berjalan dengan baik, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan. Yang kedua pembacaan Gema Wahyu Ilahi. Kemudian sambutan kepala sekolah. Kemudian motivasi tahfidz bersama orang tua dan doa beserta penutup. Baiklah, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kegiatan kita pagi hari ini. Memasuki acara berikutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran atau Gema Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh Ananda Abdurrahman Al-Fatih kelas 4 Al-Alim. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wa la
jazaan min rabbika ataan hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adhina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Semoga dengan lantunan ayat yang telah dibacakan tadi menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan. Kali ini akan disampaikan oleh Kepala SD Muhammadiyah 3 Ikrom kepada yang terhormat Ustazah Nur Sutiati MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat ayah bunda wali murid dari Ananda program Tahfidz yang alhamdulillah hadir ya hampir 70% ya ini Bu ya. Dan juga Ustadz-Ustadzah panitia, juga Ustadz-Ustadzah SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya
Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, yang paling penting juga nikmat Islam dan iman, itu nggih luar biasa. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya sampai nanti akhir zaman. Baik Bapak Ibu, pagi ini sekolah mengadakan sebuah kegiatan, ada parenting yang bertajuk di sini bersinergi. Jadi besar harapan sekolah gitu, anak-anak di program tahfidz ini tidak hanya melulu ditanyakan terkait target hafalannya sudah dapat berapa juz gitu ya. Kemudian yang paling setiap harinya bagaimana untuk hafalannya, tidak itu. Tapi yang kali ini kita hadirkan di sini nanti motivator adalah salah satunya bagaimana Al-Quran ini gitu ya bisa mendarah daging gitu di anak-anak. Di sini secara lisan, perbuatan mereka juga tercermin dengan nilai-nilai di Al-Quran. Itu yang paling penting gitu nggih. Sekolah memiliki program pendamping guru gitu nggih. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan untuk menyukseskan kegiatan atau dalam menghafal Al-Quran gitu nggih. Tetapi sekolah tidak bisa sendiri Bapak Ibu nggih. Tidak bisa sendiri karena pada dasarnya anak-anak ini memiliki lingkungan di sekolah juga lingkungan di rumah. Besar harapan kami di sekolah adalah bagian dari kami untuk mengawal itu. Lah yang di rumah ini kami memohon gitu kepada ayah bunda semua untuk bisa menjadi pendamping anak-anak selama di rumah untuk mencapai target hafalannya dan pastinya juga menjadikan Al-Quran ini adalah pedoman hidupnya. Untuk itu di sekolah ya sampai sore tapi malamnya bersama orang tua di rumah cukup lama juga gitu. Besar harapan anak-anak bisa diberikan panutan gitu ya, diberikan panutan di rumah, bagaimana cara mencintai Al-Quran, bagaimana mensukseskan hafalannya lah. Ini berarti orang tua juga memberikan contoh gitu ya, istilah tauladan bagaimana bisa mendampingi anak-anak di rumah ya. Mungkin sekedar kita tidak hanya bertanya hafalannya sampai di mana gitu ya, tapi juga kita mengawal hafalan mereka, menyimaknya. Kemudian diri kita sendiri juga mungkin bagaimana menciptakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena anak-anak itu lebih cepat mendapatkan ilmunya dengan melihat gitu daripada apa yang disampaikan gitu. Nah ini ada dua lingkungan yang di sini yang bisa kita bangun untuk mendukung kesuksesan dari hafalan anak-anak gitu. Jadi semoga gitu yang kita upayakan bersama gitu. Ini bisa benar-benar menjadi panutan bagi anak-anak dan juga pastinya pedoman bagi anak-anak bahwa Al-Quran ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini di tahun keempat Bapak Ibu kita di program tahfidz gitu belum meluluskan, tapi luar biasa kami melihat perkembangannya anak-anak yang harusnya target sampai di kelas 6 itu 5 juz ini masih di kelas 4 sudah sampai ada 4 juz gitu. Berarti kurang sedikit lagi sudah mencapai ada yang sampai 5 juz ya Us? Oh sudah ada. Kemarin saya tanya masih 4, sekarang sudah berkembang lagi. Sudah mencapai 5 juz, berarti luar biasa. Pastinya di sini ada pendampingan orang tua di rumah gitu. Sekolah memfasilitasi dengan musyrif di sekolah gitu mendamping mengawali anak-anak dan tentunya peran besar ayah bunda di rumah sangat luar biasa. Ini menunjukkan ada sinergi yang luar biasa antara sekolah dan orang tua gitu. Kita bersama-sama mengawal hafalan anak-anak hingga seharusnya belum mencapai di target itu anak-anak sudah melampauinya gitu. Kita apresiasi gitu luar biasa buat ayah bunda semua di rumah dan juga ustadz-ustadzah musyrif dan ustadz-ustadzah di Ikrom ini yang untuk bisa mendampingi anak-anak dalam kegiatan menyukseskan hafalannya. Besar harapan
dengan adanya itu gitu nggih, program ini bisa sukses gitu nggih bersama yang digawang di sekolah. Kita sudah menyajikan beberapa program yang tentunya ini mendukung gitu nggih, mendukung kesuksesan anak-anak dalam menghafal dan tentunya mencintai Al-Qur'an. Salah satu program terbaru nanti di kelas 4 nggih. Ada seperti pondok pesantren 1 minggu nggih Bu, nanti di luar kota, mohon disiapkan. Yang kelas 4 ini sudah harus meninggalkan rumah gitu nggih. Nah, yang belum pernah sama sekali mungkin ada motivasi nggih Bapak Ibu, anak-anak untuk bisa ya sedikit mandiri paling tidak, meninggalkan rumah, jauh dari rumah, merasakan 1 minggu mondok di luar sekolah gitu. Nah, ini salah satu program yang untuk menyukseskan hafalannya anak-anak. Setelah nanti di luar sana bagaimana gitu, sistemnya bagaimana lah, lingkungannya bagaimana, ini nanti bisa membekas anak-anak dan diterapkan di sekolah dan tentunya di rumah gitu nggih. Semoga apa yang kita upayakan bersama mendapatkan kemudahan nggih, kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selama tujuan kita baik, apalagi untuk ini Al-Qur'an nggih Bu, untuk membiasakan Al-Qur'an, insya Allah pasti akan memudahkan. Semoga kegiatan pagi ini kita mendatangkan motivator, itu menjadi langkah gitu nggih, awal bagi ayah bunda untuk bisa memantapkan hati, lebih fokus untuk bisa mendampingi putra putrinya dan juga memotivasi putra putrinya jikalau gitu nggih. Di tengah jalan anak-anak kita masih ada yang lelah, ternyata capek saya ayah bunda terus menghafal. Ini kebiasaan ada beberapa anak memang terlalu capek ya. Kita motivasi terus nggih. Kita motivasi terus, ya berhenti sejenak boleh. Nah, nanti kembali lagi menghafal. Tidak serta-merta kita menjudgment, kok nggak bisa hafalannya bertambah ya, kok terus di ayat itu saja. Tidak. Harapan besar kami anak-anak termotivasi dari apa yang kita berikan ke orang tua itu adalah support yang luar biasa buat anak-anak kita untuk bisa menambah setiap hari hafalannya. Ngoten nggih Bapak Ibu, nggih bismillah nggih, saged semuanya untuk mengawal kegiatan anak-anak ini yang saya rasa sangat luar biasa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup mungkin saya pantun nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Pohon mangga tumbuh di taman. Tumbuh subur di dekat jembatan. Nggih, mari ya sehari dengan Al-Qur'an. Nggih, amin gitu nggih. Semoga Al-Qur'an menjadi penerang dari kegelapan. Amin. Alamin. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustazah Nur Suciati MPD. Sambutan sekaligus arahannya. Baiklah ayah bunda yang berbahagia, memasuki acara inti yakni motivasi tahfidz bersama orang tua dengan tema membangun sinergi keluarga dalam membentuk generasi Qur'ani. Kali ini akan disampaikan, dipandu oleh moderator kita yakni Ustazah Amirul. Maka dari itu kepada Ustazah Amirul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 Ikrom, yang terhormat kepada narasumber kita Ustazah Dunurin Nahdia SPD, yang terhormat kepada para ustadz dan ustadzah serta para orang tua dan wali murid program kelas tahfidz. Baik ayah dan bunda, mendidik anak menjadi menghafal Al-Quran bukanlah suatu perjuangan yang dilakukan oleh satu pihak saja. Namun adanya kerja keras yang erat antara sinergi baik di rumah maupun di sekolah. Oleh karena itu, di sini saya dibersamai dengan Ustazah Dunurin Nahdia untuk bagaimana meningkatkan sinergi tersebut secara optimal.
Hari ini kita akan dibersamai oleh Ustazah Dun Nurin Nahdia atau yang akrab kita sapa dengan Ustazah Nina. Betul nggak Ustazah? Sebelum pemaparan materi berlangsung, izinkan saya untuk membacakan profil singkat tentang beliau. Beliau merupakan pengajar Al-Quran dengan pengalaman lebih dari 12 tahun di bidang tahsin, tahfidz, dan kajian Al-Quran. Saat ini beliau sedang menempuh studi magister ilmu Al-Quran dan tafsir di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau juga berlatar belakang pendidikan dari pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang serta Pondok Pesantren Mamba'u Solihin Gresik. Selain aktif mengajar dan menjadi narasumber kajian Al-Quran, beliau saat ini juga merupakan pendiri sekaligus pengajar TPQ An-Nahdiyah Taman Sidoarjo. Mari kita sambut Ustazah Dun Nurin Nahdia SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu ala habibihi Sayyidina Muhammadinil qail Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu ala alihi wa sahbihi alladzina akhadhul Qur'an kama 'allamahum nabiyyuhum wa hafazuhu 'anit tahrif wa badalu fihi juhdahum amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 Ikrom beserta segenap jajaran Dewan Guru SD Muhammadiyah 3 Ikrom serta seluruh Bapak Ibu wali murid yang telah hadir di acara yang insya Allah berbahagia ini, yang insya Allah berbarakah ini. Pertama kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa diberikan kenikmatan sehat, sempat dan kuat untuk menghadiri undangan ini. Bapak Ibu wali murid sedanten tadi sudah diperkenalkan singkat tentang saya. Nah niki saya memperkenalkan diri lagi, salam kenal dari saya. Kula niki sama seperti panjenengan, sama-sama ingin belajar Al-Quran, sama-sama ingin dekat dengan Al-Quran. Jadi temriki monggo sareng-sareng kita diskusi, kita bersama-sama berbagi pengalaman untuk menjadi salah satu orang yang dipilih oleh Allah, yakni yang membersamai anak-anak menjadi hafidh-hafidhah Al-Quran atau menjadi salah satu bagian dari ahlul Al-Quran. Kula sering dipanggil Ustazah Nina, Bu Nina. Nah murid-murid saya ada yang juga panggil nopo Bunda, Bu, karena muridnya kebanyakan masih kecil-kecil. Ngoten. Paling besar murid saya itu masih SD yang di rumah. Ngoten. Kalau di sekolah memang banyak yang SMP, tapi sejauh ini saya merasa lebih cocok di bidang pendidikan yang anak-anak kecil. Ngoten. Nah, jadi diundang ke SD Muhammadiyah ini sama seperti saya berbagi pengalaman mawon kados panjenengan. Panjenengan juga membersamai anak-anak yang di usia dini. Saya juga kebetulan mengajar di situ dan mengajarnya juga sama
mengajar Al-Qur'an dan hal-hal yang mendasari di bidang agama, ngoten. Jadi disinilah kita bertemu dan semoga ini bisa memberikan wawasan dan wacana baru untuk kita semua, menjadikan semangat kita terbarukan. Oke, langsung saja Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini memang kita akan berbicara tentang program tahfidz. Nah, kita akan bicarakan tentang bagaimana proses menghafal itu. Namun dalam kesempatan kali ini yang perlu juga kita bangun adalah bagaimana kita itu bisa bersama-sama berjalan, kula panjenengan terus juga dari pihak sekolah saged jalan sareng-sareng bersinergi untuk mengemban amanah ini, menggemban nopo kesempatan membersamai anak-anak yang ingin menghafalkan Al-Qur'an. Nah, saya sampai lupa kalau ada slide ini PPT-nya. Niki tentang judulnya, judulnya adalah tema hari ini membangun sinergi keluarga dalam membentuk generasi Qur'ani dengan cita-cita bisa mewujudkan keluarga yang bersama-sama menumbuhkan cinta Al-Qur'an sejak dini. Oke, sebelum membahas ke materi inti dari kegiatan ini, mari kita menyatukan mimpi dahulu. Panjenengan yang ada di sini semua pastinya memiliki banyak mimpi dan juga tidak sama pastinya. Ada yang ingin anaknya di 10 tahun bahkan 30 tahun ke depan menjadi misal berprofesi dokter dan TNI atau nopo mawon pengusaha, pebisnis, dan kemudian anak sendiri juga punya cita-cita. Nah, kemudian perjalanan besar anak itu kalau dimulai dengan mimpi yang sama pasti akan terasa mudah. Yang menjadi kurang mudah atau berat kalau mimpi orang tua A, terus kemudian mimpinya anak B. Dan juga kita menyatukan mimpi kalau anak di sini memiliki orang tua dan juga lingkungan yang mendukung mimpi yang sama. Jadi temeriki sama-sama orang tua yang memiliki impian anaknya ahlul Al-Qur'an. Gurunya juga di sekolah diajari untuk dekat dengan Al-Qur'an. Kemudian kalau mimpi kita sudah sama, mari kita bayangkan 10, 20 hingga 30 tahun ke depan. Nah, jika di hari itu datang, coba kita bayangkan nama anak kita disebut oleh orang lain, maka doa atau kalimat seperti apa yang paling ingin kita dengar tentang mereka. Dari cita-cita panjenengan semua, cita-cita anak yang diimpikan hari ini, jika sudah keturutan semua, jika sudah tercapai, misal menjadi dokter, menjadi pengusaha, akankah kita hanya cukup ketika mendengar, oh alhamdulillah Ananda A sudah jadi dokter. Kalau narasinya cukup sampai seperti itu, apakah kita sudah merasa lega? Nah, kenapa seperti itu? Kalau misalnya ada tambahan, oh alhamdulillah Ananda A sudah menjadi dokter dan banyak memberikan manfaat untuk pasiennya. Tetap nopo niki
baca Al-Qur'annya konsisten, kemudian akhlaknya baik, attitude-nya baik, kemudian keluarga yang dibina juga baik. Nah, kalau hal-hal seperti itu, karakter-karakter baik itu ikut menempel di cita-cita anak, cita-cita panjenengan, pasti itu akan membuat lebih lega nggih. Lebih lega karena apa? Karena sebelum panjenengan memiliki impian niku oleh Allah sudah disepilkan, sudah diberi petunjuk. Oleh Allah diberikan petunjuk apa yang membuat kita lega, apa yang membuat kita bahagia sejati untuk keluarga dan anak-anak kita. Yakni di surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang berkata, orang-orang yang solih ini berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Disepilkan sama Allah doa dan impian orang-orang soleh dari zaman dahulu. Oleh Allah disepilkan untuk kita ikuti. Yakni impiannya bukan langsung merujuk ke profesi A atau sekedar menjadi anak yang baik, anak yang jujur. Bukan didoakan min azwajina wa dzurriyyatina mukhlasina atau siddiqina atau pintar zakiyina. Tidak hanya sekedar pintar, jujur, amanah, namun qurrata a'yun, melegakan atau menyejukkan hati. Yang dimana kalau menyejukkan hati ini berarti tidak hanya merangkum satu sifat baik, tapi banyak sifat baik. Sifat-sifat baik ini kalau kita runtutkan pasti banyak yang ingin jenengan inginkan ada di anak-anak. Ya jujur, anti korupsi, amanah, cerdas dan sebagainya pasti banyak. Untuk mendefinisikan semuanya, ini kita perlu satu kalimat yang bisa mewakili. Maka di sini disebutkan membentuk generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani. Meminjam kata Al-Qur'an. Kenapa kok Al-Qur'an? Karena di Al-Qur'an niku telah menyebutkan banyak sifat-sifat yang baik. Pastinya kita cocok dengan itu. Nah, kita buat menjadi generasi Al-Qur'an anak-anak kita dengan harapan anak-anak ini memiliki sifat-sifat yang baik, dekat dengan Al-Qur'an. Kalau dekat dengan Al-Qur'an maka dia akan memiliki filter dalam dirinya sendiri meskipun kita sudah tidak mengawasinya. Nah, dari sini akan menjadikan qurrata a'yun seperti yang menjadi harapan orang-orang soleh terdahulu. Waja'alna lil muttaqina imana. Dan satu lagi permintaan orang-orang soleh, ingin pasangannya, ingin anaknya soleh dan juga ingin dimampukan oleh Allah menjadi muttaqina imama, menjadi kuat pemimpin, kuat menjadikan anak-anak dan pasangannya orang yang bertakwa, mampu menjadi pemimpin bagi keluarga solihnya. Jadi tidak hanya menuntut anaknya solih, pasangannya solih, tapi mohon dimampukan kualitas atau value hamba ini untuk menjadi pantas. Ngoten. Jadi dari ayat ini mungkin menjadi ruh semangat kita, mengapa kita harus memilih anak kita dalam generasi yang dekat dengan Al-Qur'an. Ngoten. Kemudian selanjutnya, kalau kita sudah paham
apa yang mau kita lakukan ya? Oh, kita ingin anak-anak solih, kita ingin anak-anak menjadi baik dengan sifat-sifat yang di Al-Qur'an. Jalannya niku banyak sekali. Nah, ini slide-nya langsung tentang membahas tauhid. Nah, tapi sebelum masuk ke pertanyaan ini, kita melihat kenyataan sekarang yang dijalani anak-anak ini. Anak-anak ini sedang berproses untuk menghafalkan Al-Qur'an. Nah, menghafalkan Al-Qur'an niku pasti prosesnya tidak hanya 1, 2, 3, 4. Banyak sekali prosesnya. Yang mana kalau kita pahami proses ini jangan sampai menjadi trauma bagi anak-anak. Dan akhirnya kalau anak-anak dipaksa menghafalkan Al-Qur'an, akhirnya mogok. Aku pengen cepet-cepet lulus saja dari SD biar tidak hafalan Al-Qur'an, biar selesai mawon, atau udah berhenti mawon karena merasa tidak nyaman, merasa tidak passionnya. Lah di sini yang salah apakah cita-cita kita ingin membuat generasi anak kita Qur'ani? Yang salah apakah Al-Qur'annya? Atau yang salah apakah anak kita ini gitu. Nah, sebelum kita bukan mencari kesalahan ya, sebelum kita mencari, kita pahami dulu. Untuk membuat generasi yang baik, kita pastinya menginginkan anak itu memiliki kebiasaan yang baik. Di Al-Qur'an sendiri disuruh semua hambanya itu warattilil Qur'ana tartila. Di Al-Qur'an disebutkan berguru, bukan hafizul Qur'ana hifdzon. Jangan hafalkanlah Al-Qur'an badan, tapi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, salah satu semangat supaya kita mampu punya kekuatan, punya konsistensi menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an adalah dengan menghafalnya. Pesan guru saya dahulu gini, kalau panjenengan suka bertamasya, suka jalan-jalan, healing ya sekarang ya, suka jalan-jalan. Ketika panjenengan punya kendaraan pribadi, nyaman dengan ketika jenengan tidak punya, lebih semangat mana untuk jalan-jalan niku? Jenengan punya mobil Alphard, dengan jalan-jalan dengan pakai transportasi umum, lebih semangat mana ketika jenengan mau pergi untuk tamasya? Transportasi umum gitu. Ini tidak membicarakan dengan budget nggih Bu, cuman kenyamanan ketika bertamasya. Napa nggih? Kalau kita di luar memang kalau punya mobil niku punya kendaraan pribadi perawatannya, tapi kan berbanding lurus dengan kenyamanan yang didapat. Kita tidak perlu menunggu waktu kereta datang, menyesuaikan waktu. Pingin sekarang bisa berangkat sekarang, jam ini langsung berangkat bisa, tidak menunggu kapan datangnya waktu bis datang, kereta, atau pesan di aplikasi. Nah, memang perawatannya yang banyak berbanding lurus dengan kenyamanan yang didapat. Nah, sama seperti kita membaca Al-Qur'an, kita akan semakin terpacu membaca Al-Qur'an apabila kita punya hafalan. Nah, barangkali inilah salah satu upaya kita untuk mengantarkan anak-anak ini gemar membaca Al-Qur'an. Dengan ayo nak, ini supaya sregep makin dekat, makin banyak bacaan Al-Qur'annya, ayo dihafal bareng-bareng. Karena pasti ada satu kebanggaan tersendiri kalau bacaannya lancar. Kalau hafal pastinya lancar nggih bacaannya niku. Nah,
Lalu untuk menuju ke arah sana, kita mari melihat proses yang dijalani anak-anak kita. Sambil mengawali dengan pertanyaan. Pertanyaannya untuk sekarang ini, mengapa ada anak yang cepat menghafal namun cepat pula lupa? Nggih napa mboten Bapak Ibu? Wonten sing yugane ngoten, cepat hafal namun kok cepat lupa ngoten. Atau mengapa ada anak yang hafal banyak tapi yang belakang-belakang mungkin lupa atau gampang lupa banyaknya hafalan ini. Jadi hafalnya 5, yang lancar satu juz. Tapi hafalannya sudah setoran tambahan 5 juz. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Nah, selanjutnya. Mengapa itu bisa terjadi? Mungkin kita perlu melihat proses yang berjalan, yang sudah berjalan. Kita perlu pahami. Untuk mendapatkan hafalan yang kokoh atau hafalan yang sesuai, hafalnya 5 juz, lancarnya juga 5 juz. Cepat hafal, ya juga jangan sampai cepat lupa, ngoten. Itu kita perlu pahami prosesnya. Barangkali di salah satu proses ini ada hal yang menimbulkan mengapa kok bisa ada pertanyaan itu tadi. Mengapa ada yang gampang lupa namun gampang ingat namun gampang lupa. Yang pertama yakni membaca dengan benar. Membaca dengan benar. Ini sebelum menghafal, sebelum ayat atau surat itu dihafal, perlu kita teliti bacaannya dan juga jangan langsung dihafal. Niki kedah diwanti-wanti, harus diperingatkan anaknya, jangan langsung menghafal. Loh kenapa nanti tambah lama Ustazah? Ini ku prosesnya. Ngoten. Karena napa? Dalam yang pertama perlu kita bangun adalah bacaan yang sesuai, yakni A, memperbaiki makhraj, makhrajnya bagus. Kemudian 2, B, harokatnya akurat. C, yakni kata-katanya juga akurat. Lalu D, akhir ayat serta awal ayat juga cermat. Di Al-Quran banyak sekali pengulangan kata, banyak sekali ayat-ayat yang mirip dan juga makhraj harokatnya juga bervariasi. Nah, ini perlu kita landasi dengan baik. Minimal sebelum menghafal dibaca dahulu sebanyak 3 atau sampai 5 kali atau bahkan bisa lebih sebelum dihafal. Nah, niki akan menjadikan bacaan yang benar dan jadi landasan yang kuat. Niki yang dihafal niku sekarang rata-rata juz pinten? 30. Nggih. Juz 30 niku banyak kalimat atau kata-kata yang mirip, nggih. Jadi kalau tidak kalau tidak diteliti nanti akan keloncat ke ayat selanjutnya, ayat yang berbeda. Misal di surat At-Takwir kali surat Al-Infitor, kalau tidak teliti nanti bisa meloncat ke ayat yang lain. Ngoten nggih. Nah, pasti ustazahnya juga pasti merasakan, ini kok loncat-loncat kenapa hafalannya? Kok tidak fokus? Nah, karena anak tidak memahami, oh ini makhrajnya seperti ini, harokatnya, kata-katanya, ayat-ayat yang mirip. Kemudian setelah juz 30 ada juz 29. Meskipun di juz 29 tidak ada kalimat berulang, tapi di juz 29 itu
penuh dengan kalimat atau kata yang tidak terulang di juz yang lain. Jadi napa nggih? Anak niku pasti sangat asing kalau tidak sering dibaca. Niki macane ya apa? Bacaan gharibnya, dan ini tidak ada di juz 30 atau di juz 1. Ngoten, karakter juznya 29 seperti niku. Nanti baru kalau ke juz 1, nah tantangannya berbeda. Tantangannya bukan lagi mengakuratkan kata atau harokat, tapi mencermati akhir dan awal ayat. Di juz 1 banyak awal kata yang mirip. Ngoten. Wonten waqulnah bitu, terus wa idqulna, niki mirip-mirip. Lah kita cermati dari perapat 1 2 3 4. Nah, karena anak-anak niku masih perlu pendampingan, kita juga dampingi. Kita kasih clue bagi anak. Kita buatkan rumusnya. Kalau di juz 1 kayak gini, ngeten. Kita pahami dulu karakter yang ada di juz-juz yang sedang diproses anak-anak. Kalau sudah benar makhraj, harokat kata dan akhir ayat, niki akan mudah untuk melanjutkan ke hafalan yang selanjutnya. Kemudian pilar yang kedua atau hal yang kedua, memperdengarkan hafalan. Jadi kadang niku ada anak merasa sudah hafalan sendiri, ditanya sama orang tuanya atau sama gurunya, sudah hafal? Sudah, tapi belum disimak. Kira-kira itu sudah memenuhi napa niki syarat ini napa mboten? Memenuhi syarat apa mboten? Nah pastinya tidak, syaratnya harus diperdengarkan. Berarti apa? Anak harus baca dan harus ada yang dengar. Kenapa seperti itu? Yang pertama, untuk membenarkan bacaan. Selain di sekolah dan di rumah anak-anak ini harus membacakan hafalannya. Nah wajib hafalan ini disetorkan di guru. Jadi kalau di sekolah harus setoran ke guru meskipun bisa semak-semakan sama temennya. Tapi tetap harus disetorkan kepada guru. Dan juga yang kita sebagai orang tua, keluarga jangan hanya merasa cukup kalau anak sudah setoran di gurunya. Karena Karena niki yang kedua, menumbuhkan mental dan percaya diri. Ini pengalaman saya nggih. Saya itu lebih grogi membacakan bacaan hafalan saya ke orang tua saya daripada ke guru saya. Wonten sing ngonten napa mboten? Ada yang seperti itu putra-putrinya. Jadi lebih grogi atau lebih lebih takut. Kayak saya kalau disuruh dulu nggih waktu berproses, ketika disuruh orang tua saya baca itu saya lebih takut daripada guru saya. Karena karena dulu saya di pesantren, jadi lebih sering disimak oleh guru, disimak oleh orang tua ketika liburan saja. Bukan berarti ketika guru saya tidak takut, sama takutnya, ngoten. Tapi karena dalam orang tua ketika saya membaca, kok saya ada salahnya, saya merasa ada perasaan bersalah yang terlalu berlarut-larut begitu. Nah, padahal sebenarnya tidak masalah, ngoten. Tapi karena hal ini perlu diulang berkali-kali supaya bisa lebih percaya diri, ngoten. Itu saat saya berproses dahulu. Tapi sekarang tidak mesti seperti itu. Banyak anak yang lebih pede membacakan hafalannya ke orang tua atau ke saudara atau ke teman daripada ke guru. Ke gurunya takut. Nah, ada juga yang sama-sama enjoy, tapi kalau
diuji sama penguji dari luar, bukan gurunya, bukan orang tuanya, itu akhirnya ndredeg grogi. Ngoten apa Ustazah? Ada nggih? Masih napa ada seperti itu. Nah, niku mengapa? Karena niki harus sering-sering diperdengarkan hafalannya. Ngoten, tidak cukup deres sendiri. Nah, ketika memperdengarkan hafalan akhirnya membuat berulang kali mudarosah atau murojaah. Ini menyambung ke yang ketiga. Nah, syarat supaya bacaan atau hafalannya kokoh, mengulang-ulang hafalan. Manakah yang lebih penting, cepat hafal atau lama bertahan? Nah, niki. Oh, lama bertahan, Mas ya jawab. Lama bertahan niki. Namanya Masnya siapa? Al-Fatih. Kelas berapa, Mas? Kelas 4, Mas Al-Fatih niki. Bu, sudah dijawab, Bapak niki dijawab sama Mas Al-Fatih. Lama bertahan. Jadi kalau ada salah satu pilihan kayak gini, 10 juz bisa ditempuh dalam SD berapa tahun? 6 tahun ya. 10 juz 6 tahun cepet, tapi tidak bisa melekat sampai dewasa, atau di SD 6 tahun bisa 5 juz tapi awet. Pun di pilihan yang jenengan pilih. 5 juz tapi awet, setia. Ngoten nggih. Nah, jadi mboten usah hitung-hitungan, di SD 6 tahun, ada 12 semester. Satu semester harus 1 juz. Berarti minimal anak 12 juz. Wah, niki nopo? Berarti yang dikejar adalah targetnya. Nah, nanti barangkali akan menjadi timbul problem seperti pertanyaan awal pembuka tadi. Mengapa ada banyak hafal tapi banyak lupa, ngoten. Nah, jadi disinilah, karena kalau banyak juz, banyak hafalan, fokusnya nanti menambah saja, tidak mengulang yang lama, ngoten. Kemudian selanjutnya, nah ini supaya ya tetap berjalan, tambahan hafalannya dengan bertahan lamanya. Nah, bagaimana caranya? Yakni digabungkan. Kita pakai analogi pembangunan. Jangan membangun lantai, selanjutnya lantai 2 sebelum lantai 1 kokoh. Jadi kalau kita ibaratkan ada bangunan, lantai 1-nya miring, atau lantai 1-nya masih belum kokoh, maka kalau kita teruskan, kira-kira potensi apa yang bisa timbul dari bangunan itu? Roboh, kemudian tidak bertahan lama. Nah, maka disinilah sama seperti kita menghafal. Kita untuk menyusun bangunan ini perlu kita sering menggabungkan. Jangan berpindah surat, jangan berpindah juz apabila surat dan juz sebelumnya belum kokoh. Kokoh yang bagaimana? Yang seperti tadi, bacaannya tepat, benar, kemudian sudah disimakkan baik orang tua, guru, kemudian orang lain yang di sini biasanya penguji nggih. Nah, niku untuk nopo melatih mental anak, percaya diri anak. Kemudian kalau belum banyak di murojaah. Nah, jangan pindah dulu ibu-ibu, bapak-bapak. Karena nopo kita sedang membangun fondasi yang kuat. Apabila dari fondasi lantai 1, 2 hingga 3 kuat, maka ibaratkan lambat di awal, cepat di akhir. Ngoten. Jadi yang kita kejar adalah keberlangsungan pembangunan ini stabil, stabil dan bisa awet. Kalau anak
sudah nopo fondasinya roboh, bisa saja ketika membangun lantai 2, lantai 3 dia sudah merasa nopo bosan atau tidak ada motivasi lagi karena yang lantai 1 rapuh ngoten. Nah, inilah proses-proses yang kiranya pasti dijalani setiap anak untuk menghafalkan Al-Qur'an. Nah, prosesnya nggih niku tadi nggih ada 4, yakni membetulkan bacaan. Membetulkan bacaan di sekolah niku dibantu nggih untuk kelas 1, anak kelas 1, kelas 2 mungkin panjenengan nanti bertanya, loh anak kelas 1, kelas 2 mungkin belum lancar, bagaimana cara membetulkan bacaannya? Nah, anak juga belum bisa membaca. Niki ada salah satu metodenya dengan napa talaki, guru membacakan, murid menirukan. Ngaten. Nah, itu solusi kalau anak belum bisa lancar membaca. Ngoten. Mungkin anak kelas 1, kelas 2. Kalau kelas 3, 4 sepertinya sudah bisa membaca sendiri nggih, membetulkan bacaannya sendiri. Tapi tetap yang kedua, meskipun bisa membetulkan bacaannya sendiri, harus disimakkan di rumah, di sekolah, dan juga ke orang lain. Bukan teman, bukan sahabat, bukan saudara. Kita perlu orang lain untuk menjadi penyimak anak-anak kita. Jadi saya dahulu juga berproses seperti itu. Terakhir sebelum saya lulus harus diperdengarkan dulu bacaannya. Tidak boleh pulang dulu kalau belum disimak. Dan yang ketiga itu tadi mengulang hafalan, dan 4 menggabungkan hafalan. Ini adalah proses yang dijalani oleh anak-anak kita. Lalu ketika kita sudah mengetahui prosesnya, dan ini tadi hafalan yang kuat itu ciri-cirinya sebentar ini prosesnya 4 tadi, yang kemudian hasilnya untuk menjadi hafalan yang kuat yakni bacaannya benar, lancar hafalannya, bertahan lama. Lancar hafalannya jadi ayat ke-1, ke-2, ke-3 tidak lama Bu, Pak nggih, tidak lama nyambungnya atau di tengah-tengah tidak ada loading. Loading tidak masalah, asal tidak terlalu lama. Jadi biar tidak menimbulkan bacaan saktah ngoten. Kemudian bertahan lama. Lalu setelah kita pahami prosesnya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, kira-kira apa yang perlu kita lakukan supaya proses ini bisa berjalan dengan konsisten, terasa ringan dan juga menyenangkan. Saya paham ini anak-anak usia suka main-mainnya kelas SD, kelas 1, kelas 2. Tapi bagaimana proses ini bisa berjalan supaya ringan, mengalir dengan tenang. Meskipun pasti nanti ada dramanya, tapi anak mau kembali lagi, konsisten, tidak menyerah, tidak mutung, tidak putus jalan. Maka perlu kita bedah dulu. Ada target dan ada tujuan. Target ini berbeda dengan tujuan. Kalau target itu bisa berbentuk seperti ini. Target yakni juz 1, juz 2, juz 3 atau 5 juz. Berapapun juznya itu. 5 juz bisa 30, 29, 1, 2. Itu target. Kalau tujuan tidak hanya berupa bilangan. Tujuan adalah bagaimana kita semua bisa memiliki ketertarikan, kedekatan, kecanduan, kesenangan terhadap Al-Quran.
Karena mimpi kita tadi sama nggih, ingin mewujudkan generasi Qur'ani. Nggih, ini tujuannya. Yang mana napa anak-anak itu tidak menjadi Al-Qur'an niku trauma, ngoten. Al-Qur'an program untuk menghafal ini menjadi sebuah momok, sebuah ketakutan, ancaman, ngoten. Tujuannya niku. Al-Qur'an itu sahabat, Al-Qur'an itu obat, Al-Qur'an itu adalah teman dekat. Ngoten. Beda dengan target. Meskipun target yang diperoleh sedikit, tapi tujuannya langgeng, ini lebih baik daripada sudah melampaui target banyak, namun tujuannya tidak sampai. Ngoten. Nah, kita sudah memahami berarti ini yang perlu kita kita harus lakukan, yakni supaya anak-anak bisa konsisten, ringan dan menyenangkan. Maka kita perlu mengingat anak-anak ini yang menjalani. Lalu siapakah yang paling berpengaruh dalam proses ini? Kira-kira yang paling berpengaruh? Mungkin jawabannya ada banyak. Bisa lingkungan, guru, teman, keluarga. Jawabannya ada banyak. Namun apakah semuanya itu benar atau ada faktor yang paling berpengaruh? Nah, di sini bisa saya menyimpulkan anak-anak itu tidak menuntut proses yang sempurna. Anak-anak tidak menuntut gurunya atau orang tuanya sebagai juara hafidz 30 Al-Qur'an. Itu bukan yang menjadi semangat utama anak-anak. Namun apa yang menjadikan anak itu candu dan terus mau berproses, ada orang yang mau membersamai. Anak tidak merasa sendiri. Kita contohkan sebagai orang tua yang atau ada anak yang belajar sepeda. Belajar sepeda pasti di awal ada rintangannya nggih, keseimbangan, mengayuh, kemudian jalan itu terjal. Kalau lama-lama kita pegangi, kita dampingi terus untuk belajar sepeda ini, akhirnya lancar. Nah, di sini apakah sepedanya berubah? Sepedanya apakah memiliki kekuatan tambahan atau jalannya niki berubah? Nah, jalan pastinya ada naik turun, ada lancar dan gronjalnya. Yang berbeda, yang berubah itu adalah yang mendampingi. Yang mendampingi ada kalanya memegangi sadelnya. Kalau dilihat ini sudah tegen, sudah imbang, dilepas. Kelihatan oleng dikit, dipegangi. Anak khawatir, ada yang ngasih semangat, gak apa-apa dicoba lagi, bangun. Gak sakit itu sedikit tok, berdiri lagi gak apa-apa gitu. Ada penyemangatnya anak ini. Nah, inilah yang paling membuat atau obat mujarab anak itu bangkit lagi dan terus. Sekalipun putra-putri panjenengan sudah lulus dari SD Muhammadiyah 3 Ikrom ini, tapi masih ada keinginan lagi. Nah, itu karena apa? Dia merasa ada yang mensupportnya. Nah, begitu. Ini analoginya dari belajar menaiki sepeda. Nah, seperti hafalan Al-Qur'an. Ada yang menyemangati, gak apa-apa, hafalan ini suratnya memang susah kata-katanya, tapi kalau dibaca terus gampang. Nah, gitu. Ada penyemangat di balik proses anak itu tadi. Lalu bagaimana dengan
keterbatasan kita sebagai orang tua, terus kemudian apa yang kita miliki ini mungkin bisa cukup untuk membersamai proses anak-anak. Itu bagaimana? Nah, niki ada hal-hal yang mungkin barangkali bisa kita lakukan. Ya, pasti bisa kita lakukan asal bisa istiqomah. Ini ada cara supaya kita bisa maksimal, optimal mendampingi anak-anak yang sedang dalam program menghafal. Nah, bismillah kita istiqomahkan apa? 1, menumbuhkan tujuan sebelum menumbuhkan target. Seperti yang sudah kita bahas tadi, target dengan tujuan berbeda. Nah, itu yang kita tanamkan ke anak-anak. Bisa dengan bentuknya teladan, cerita yang dari nabi-nabi atau cerita terdahulu. Bagaimana orang itu bisa selamat, bisa aman dengan berpegang dengan karakter Al-Quran. Mungkin kalau di bahasa Jawa bisa dengan istilah becik ketitik olo ketoro, ngoten. Terus kedua, melewati prosesnya bukan hanya hasilnya. Nah, ini maksudnya bagaimana? Panjenengan apakah juga ikut menghafal? Apakah ikut setoran? Nah, mboten perlu sampai sejauh itu apabila panjenengan punya kewajiban yang lain. Sebagai orang tua pasti memiliki tanggung jawab yang lebih utama nggih daripada untuk menghafal Al-Qur'an. Wah, kewajiban utamanya apa? Nggih, nafkah, kemudian kebutuhan batin lahir anak itu prioritas jenengan. Nah, salah satu lahirnya ini adalah batinnya adalah hadir dalam prosesnya. Jangan hadir ujuk-ujuk ketika rapotan saja. Jangan hanya ada ketika anak sudah selesai setoran. Lah, menyiapkan setorannya kemarin bagaimana, ngoten. Nah, itu yang perlu didampingi. Apalagi anak usia SD, jangan hanya disuruh ayo sekarang setoran. Nah, kadang perlu kita lihat bagaimana sih yang anak lakukan ketika menghafalnya itu, ngoten. Kemudian yang ketiga, menjadikan Al-Quran bagian kehidupan sehari-hari. Membuat Al-Quran itu dekat dengan kita. Di kamar kasih semangat motivasi Al-Quran. Dekatkan anak itu dengan pengajian. Panjenengan juga buat di aktivitas yang mungkin untuk murojaah itu dipakai murojaah di jalan sambil menunggu lampu merah. Nah, niku gak apa-apa. Anak-anak coba disuruh sambung ayat. Misal nduk lanjutkan ini inna ma'al usri yusra. Nah, gitu mboten napa-napa. 1 2 penggal ayat niku sangat membekas. Kalau sering dilatih sambung ayat, mangke ketika munakosah, ketika ujian niku pasti akan terbiasa. Prosesnya tidak harus 1 hari 10 ayat untuk sambung ayat, mboten. Cuman konsisten. Niku yang paling berpengaruh. Kemudian yang keempat, mari hadir dan rayakan setiap langkah meskipun kecil. Maksudnya begini, jika mendapati anak di hari itu belum bisa menyetorkan hafalan baru, tapi anak-anak hanya menyetorkan murojaah saja, jangan terburu-buru menghakimi. Lihat positifnya dulu. Murojaahnya ternyata bisa menjadi lebih baik, hafalan lamanya lebih kuat. Itu adalah satu pencapaian. Meskipun tidak berupa yang baru, hafalan baru. Namun itu adalah juga bentuk pencapaian. Ngoten nggih. Jadi kita syukuri yang kecil, maka yang besar akan datang. Ngoten. Ya. Ini
empat hal yang apabila kita istiqomahkan nggih, dari 4 cara ini semoga bisa membuat anak-anak betah, anak-anak kerasan untuk terus berproses dalam menghafal Al-Qur'an. Nah, ini di bawah mungkin kurang terlihat nggih, saya bacakan. Tidak ada orang tua yang langsung mahir mendampingi anak menghafal Al-Qur'an. Kita semua sedang belajar. Bapak Ibu mboten usah khawatir dengan misal panjenengan iki, saya ini belum menghafalkan Al-Qur'an, apakah bisa? Bisa. Tidak menunggu hafal semua dahulu. Tidak ada yang bisa semua langsung expert, langsung lancar, langsung mahir, pro. Tidak ada. Kalau AI saja kita harus berlangganan dulu kan ya. Kalau tidak berlangganan pasti ada keterbatasannya. Sama seperti kita tidak langsung bisa unlimited pro, tidak bisa. Langsung semuanya bisa, tidak terbatas apapun materinya. Pasti perlu pembiasaan, pembelajaran dahulu. Nah, kemudian sebagai penutup, barangkali ini yang bisa kita bawa hari ini sebagai bekal kita mendampingi anak-anak kita nanti, bahwasannya generasi Qur'ani itu tidak dibentuk dalam 1 hari, tetapi dibangun setiap hari bersama keluarga. Baik keluarga secara silsilah, ayah, ibu, anak, saudara, kakak, adik. Nah, itu keluarga. Di sini kita juga keluarga. Keluarga apa yang dinaungi lembaga SD Muhammadiyah 3 Ikrom, juga keluarga. Maka saya pilih kalimat keluarga ini supaya merasakan kedekatan semuanya. Jadi tidak dibentuk 1 hari, tapi berhari-hari. Kebetulan panjenengan di sini memiliki kesempatan selama 6 tahun. Nah, disinilah proses yang perlu dibersamai. Kemudian menghafalkan Al-Qur'an itu adalah perjalanan anak. Membersamainya adalah ikhtiar bersama. Dan jadi bukan hanya pihak sekolah saja, kemudian guru-gurunya saja, terus orang tuanya saja, bersama. Tapi sekolah memfasilitasi, guru membersamai di sekolah, orang tua membersamai di rumah. Jadi kita sama-sama dalam keluarga yang memiliki visi untuk membentuk anak-anak yang dekat, candu, gemar dengan Al-Qur'an. Nah, dan ini sedikit ya, atau banyak, sedikit banyak materi yang bisa saya sampaikan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Ustazah. Baik, Ustazah Nina, terima kasih banyak sebesar-besarnya atas ilmu dan inspirasinya yang sangat menggugah dan bermanfaat bagi kita semua. Baik ayah bunda, dari pemaparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hal penting yang harus kita garis bawahi, konsistensi antara pendampingan orang tua dengan komunikasi terbuka dengan guru di sekolah, serta bahwa membentuk generasi Qur'ani membutuhkan niat yang lurus, kesabaran, serta sinergi utuh antara bimbingan di sekolah dengan di rumah. Baik, memasuki sesi interaktif atau tanya jawab. Kami mengundang 3 orang penanya atau 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi ayah bunda yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan nggih.
Baik Bunda, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustazah atas materi yang telah disampaikan. Perkenalkan saya wali murid dari Ananda Arsaka kelas 1 Ar-Rahman. Berdasarkan pemaparan Ustazah tadi, ini kan juga kami terutama sebagai wali murid baru nggih Ustazah, yang dimana ini tentu pengalaman pertama kami untuk mendampingi anak menghafal Al-Quran. Dari poin-poin yang disampaikan tadi, berdasarkan pengalaman Ustazah sendiri, bagaimana sih Ustazah bahasa yang kira-kira halus, lembut yang bisa diterima anak, terutama ketika mereka mungkin sedang ya males, sedang nggak pingin gitu Ustazah. Sementara kan hal yang utama dari proses-proses tadi itu adalah konsisten. Nah, ketika kita sebagai orang tua berusaha untuk mungkin hari ini walaupun hari libur gitu tapi tetap murojaah, terkadang kan anak juga malas gitu. Kira-kira gimana ya Ustazah bahasanya yang bisa disampaikan kepada anak sehingga anak itu tidak terkesan terpaksa gitu, tidak terkesan mereka kayak ini kan hari libur gitu, kenapa harus ini gitu Ustazah. Mungkin itu Ustazah, karena ini kan juga baru pertama anak-anak itu harus ya maksudnya diarahkan untuk menghafal, untuk memahami Al-Quran. Mungkin itu aja Ustazah, terima kasih. Baik Bunda, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Monggo mungkin ayahnya. Monggo sampun nggih nanti dilanjutkan kembali. Monggo Ustazah Dunurinah dia untuk menjawab pertanyaan dulu. Oke, terima kasih untuk Bunda di kelas 1 nggih, mamanya Mas Arsaka. Ini tanggapan yang sangat dirasakan semua wali murid untuk kelas 1 karena nopo masa transisi di kelas TK dulu tidak ada secara formal setoran hafalan. Nggih. Kalau di TK memang untuk fondasi kebiasaan. Di anak-anak diperkenalkan ini Al-Quran, kitab suci dibaca dan juga nopo kita sering perdengarkan untuk nopo awal modal dia menghafal. Lalu di kelas 1 mulailah terjadi kegiatan formal setoran. Ada anak yang dari usia dan juga kemampuannya niki pasti sudah antusias, sudah aku setoran gini karena mungkin karena dia memiliki kecerdasan bahasa. Nah, ini juga perlu kita teliti. Ada anak-anak itu memang punya kecerdasan yang berbeda-beda. Ini based on experience ya, maksudnya pengalaman saya nih. Saya melihat anak itu ketika memiliki keunikan atau kecerdasan yang berbeda, maka masa tempuhnya akan sedikit berbeda dengan yang lainnya.
Anak, saya tidak menerangkan semua kecerdasan, pastinya kan beda-beda. Anak yang memiliki kecenderungan kecerdasan bahasa pasti lebih cepat. Tapi bukan berarti akan hanya anak yang memiliki kecerdasan bahasa yang pasti lancar, pasti hatam nggih, tidak, atau bisa memiliki tujuan dan target ini. Meskipun anak kalau memiliki kecerdasan kinestetik masih bisa. Cuman yang perlu kita atasi adalah kalau ada rasa bosan. Kalau bosan, meskipun anak itu memang sudah unggul di bidang hafalan atau memang sudah suka ngomong, setoran itu adalah ajang untuk yepingnya, untuk mengeluarkan kata-katanya. Nah ini kalau ada rasa bosan, baik untuk anak yang memang cerdas secara bahasa maupun kinestetik, bagaimana merajuknya, merayunya. Nah ini kita buat pengertian kalau bukan Al-Quran ini adalah bukan sebuah hal yang menakutkan. Kalau memang dia merasa dia di sekolah sudah cukup gitu. Lah di rumah libur atau hari libur ya libur gitu. Mungkin ada kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi. Misalnya memang anak ini benar-benar boring Bunda. Di sekolah kan tidak hanya Al-Quran saja yang dipelajari, ada pelajaran lain. Nah, masih masa transisi kelas 1, masih ada kagetnya. Boleh panjenengan memberikan refleksi atau rekreasi dulu, kemudian berikan tenggat waktunya. Kalau saya dan murid-murid saya untuk yang usia dini, kalau datang saya rasa kok belum siap, silakan lari-lari dulu. Di tempat ngaji yang di rumah saya sediakan seperti permainan puzzle, buku, kemudian ada seperti Lego ngaten. Saya silakan main dulu, bukan ngaji terus main, bukan. Tapi saya silakan gak apa-apa main dulu 15 menit, ustadzah mau nyimak yang lain. Kalau sudah 15 menit silakan duduk gitu. Niki yang saya alami. Jadi mungkin kita perlu teliti dulu apakah memang anak ini ada kebutuhan dasarnya yang perlu kita penuhi dulu. Entah itu hiburan, terus kemudian kalau kinestetik kan memang harus banyak dikeluarkan energinya. Baru kalau ketika lelahnya, energinya sudah terkuras, baru dia bisa fokus, ngoten. Nah, itu mungkin dari saya. Jadi silakan diberikan refreshing dulu, namun tetap ada tenggat waktu dengan bahasa yang sudah dilakukan di rumah masing-masing. Misal di rumah bahasanya oke, sekarang pakai snack time dulu, kita makan dulu, makan di luar gitu. Habis itu murajaah yuk sama Bunda, atau jangan diawali dengan kalimat ayo ngaji. Karena anak usia kelas 1 masih menganggap ngaji itu kegiatan formal. Langsung diawali dengan dek kalau surat yang bunyinya Qul huwallahu ahad itu kira-kira panjang apa pendek? Dipancing dulu. Atau kira-kira gini benar enggak ya bacaannya? Kira-kira lanjutan ayat ini bagaimana? Jadi masuk tanpa ada kata perintah. Nah, itu mungkin bisa membantu untuk wali murid kelas 1 karena kita harus yang masuk ke dunia anak-anak. Terima kasih. Baik Bunda, apakah ada hal yang ingin ditanyakan kembali?
sepertinya sampun sudah. Saya mungkin dari saya yang ingin bertanya, apakah mungkin ada Ustazah tips yang mudah untuk menghafal bagi anak-anak selain menggunakan talaki? Karena kan kalau talaki biasanya mungkin dapatnya 1 sampai 2 ayat nih. Niku harus memperbaiki seperti mahroj, tajwid. Nah, di sini banyak ayah bunda yang bertanya, Ustazah kok cuman hafalnya 1-2 ayat saja dalam sehari dapatnya. Sedangkan kita memfokuskan pada kebenaran mahroj, tajwid gitu Ustazah. Jadi talaki cuman dapat sedikit. Terima kasih atas pertanyaannya Ustazah. Ini kembali ke tadi 4 pilar supaya hafalannya kokoh. Itu kan memang sangat benar Ustazah, mendasarinya dengan bacaan yang benar. Terus kalau misalnya dibuat 1-2 ayat dahulu, niku memang tidak salah Bunda. Namun kadang itu kita ada satu ambisi. Kalau lebih cepat lebih baik. Nah, seperti yang ini yang ada di slide ini tadi belum nih. Hal-hal yang sering kita anggap wajar. Tapi apakah itu membantu dalam proses hafalan anak kita? Nah, yang pertama adalah semakin cepat semakin baik. Nah, kemudian yang kedua, semakin banyak semakin hebat. Dan ini yang mungkin terasa wajar dan sering kita inginkan dilakukan anak-anak. Tapi apakah itu membantu? Nah, di sini mari kita kembali ke fondasi awal. Yang pertama memang bacaan yang benar. Kemudian yang kedua pengulangan. Yang ketiga diperdengarkan, setoran dan juga pengulangan. Lalu digabungkan. Nah, apabila proses step 1 itu memerlukan waktu yang lebih banyak, berarti kurang cepat atau hanya minimal di target hari itu 1-2 ayat saja, maka itu sudah bagus anak-anak. Tidak berarti kalau melampaui targetnya itu semakin baik atau semakin hebat. Ini yang kita pegang dahulu. Kita pegang dahulu. Jadi ini adalah hal-hal yang wajar atau sering berseliweran tapi tidak membantu sebenarnya. Tidak membantu untuk mengoptimalkan proses kita. Kemudian yang membantu itu adalah menanamkan murojaah itu penting gitu. Jadi bukan hanya setor, ini maksudnya setor tambahan gitu. Setor hafalan dan ayat baru. Kita tanamkan ke anak-anak, murojaah itu juga setoran. Murojaah tidak bisa ditunda nanti. Kemudian juga tidak membandingkan misalnya, lah itu loh yang itu bisa Ustazah gitu kan. Harusnya anak saya bisa ini atau harusnya murid saya bisa lebih dari 1-2 ayat. Nah, nanti kita kembali lagi ke kemampuan anak. Kecerdasan anak beda-beda. Untuk mempercepatkan, kita juga harus meneliti bagaimana karakter ayat, karakter anak. Nah, kalau mungkin di sekolah mungkin kurang optimal bagi saya karena apa, di sekolah gurunya 1, kemudian anaknya 10 nggih Ustazah? 10 atau lebih dari itu. Oh, 10 atau lebih dengan durasi waktu? Durasi waktu 1 sampai 1,5 jam. 1 sampai 1,5 jam. Untuk talaki nggih? Talakinya, untuk nambah hafalannya.
Oh nggih, iya. Itu Iya. enggak, itu secara keseluruhan Ustazah. Oh, sama murajaahnya Nggih, juga. nggih, Nah, dengan kecerdasan anak yang berbeda-beda, putra-putrinya panjenengan di sekolah 1,5 jam dan sampai 1. Untuk menambah 1 sampai 2 surat niku hal yang masih ideal, masih baik ngoten. Jika kurang dari itu memang berarti dilihat apakah anaknya anteng, apakah anaknya sudah fokus. Kalau misal masih stabil seperti itu setiap hari, insya Allah jika kontinu dan anak difahamkan kalau ini juga proses, murojaah itu proses, insya Allah bisa. Ngoten. Kadang anaknya yang tidak sabar untuk nambah hafalan baru. Nggih napa mboten? Ada mboten? Anaknya yang tidak sabar untuk ke surat atau juz yang baru. Kalau di saya ada yang seperti itu. Jadi dia udah semangat, jadi baca dulu juz 3 padahal juz 2 belum selesai, ngoten. Kayak ya itulah nafsu dari dulu seperti itu. Hal-hal yang baru terlihat begitu menggiurkan. Kita pakai baju baru, lebih senang nggih. Mobil baru, terus apa-apa baru ngoten. Nah, itu saja. Tapi kalau ada tipsnya untuk mempercepat, nggak ada, tetap ada. Bagaimana? Dipahami dulu anaknya. Ini anaknya kecerdasannya nopo. Kalau kecerdasan bahasa gampang, karena kan dia gampang hafal dari pendengaran, penglihatan. Kalau kinestetik pripun? Nah, akhirnya ada metode yang memakai gerakan tangan. Kalau panjang ditepuk 2 kali. Jadi Bismillahirrohmanirrohim. Pakai tepukan. Ada yang pakai cerita. Itu berarti anaknya visual. Nah, berarti mereteli setunggal-setunggal niki Ustazah. Bapak Ibu nggih. Jadi untuk anak yang biar cepat kita samakan metode yang kita pakai dengan kecerdasan anak dan juga karakter juz. Jangan lupa karakter juz. Di juz 30, 29, 28 itu memiliki karakter yang berbeda. Pun juga juz yang lain. Niku kita harus paham. Oh, karakter juz 30 banyak awalan surat. Kita harus sering menanyakan awal surat ini, ngoten. Kalau anaknya visual, bantu dengan gambar. Anak mungkin nanti akan bingung kalau juz 30. Surat Al-Asr, An-Nasr sama An-Nasr, An-Nas. Ngoten. 3 ini bingung. Kalau anaknya mungkin visual, kinestetik, pasti susah untuk ngafalinnya kalau tidak dibantu dengan perangkat pendukung. Kita dengan gambar, dengan gerakan, misalnya kasih aba-aba. Kalau Al-Asr kan waktu gini. Anas pertolongan, tolong. Nah, itu untuk ngafalinnya juga misal dengan terjemahnya. An-Nasr apa dia? Idza dipancing dengan idza, artinya ketika. Jadi memang perlu effort yang lebih dari para pendamping ya, para fasilitator untuk berkreasi. Nah, maka di sinilah pegiat-pegiat Al-Quran itu harus berkreasi. Kenapa? Ya supaya itu tadi bisa enggak menjawab tantangan, ya cepat targetnya sampai tujuannya. Ngoten. Nah, itu dari saya barangkali membantu kalau Bapak Ibu punya metode sendiri untuk anaknya sendiri. Nah, niku insya Allah lebih cepat. Jadi paham anaknya cara ngafalinnya gimana, waktu-waktu terbaiknya, insya Allah anak lebih nyaman karena sudah dikasih tahu dianya cocok dengan metode apa. Ngoten saya. Baik, terima kasih Ustazah Nina atas inspirasi dan ilmunya yang sangat berguna bagi kita semua. Mungkin ada lagi ayah bunda yang ingin bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadzah, saya wali murid dari Raisa kelas 4 Al-Amin, menanggapi beberapa poin terkait hal-hal yang sering kita anggap wajar, salah satunya adalah membandingkan dengan teman. Kebetulan kan anak kami usianya sudah hampir 10 tahun ya, anak sudah mulai tahu target temannya yang mungkin sudah lebih jauh dari dia. Kalau masih kecil mungkin kami masih bisa memberikan motivasi-motivasi yang dari satu sisi langsung ditangkap oleh anak. Kalau sudah mulai beranjak usia sekian pasti dia punya pendapat sendiri begitu. Nah ketika motivasi yang kami berikan itu berhadapan dengan anggapan dari dirinya bahwa sudahlah temanku ini sudah lebih jauh dari aku. Padahal kita kan juga sudah menerapkan seperti yang tadi disampaikan bahwa target dan tujuan itu berbeda. Kalau target memang sudah dibentuk dari sekolah, kalau tujuan itu sangat jauh berbeda, tujuannya adalah untuk lebih dekat dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah bagaimana cara memotivasi untuk anak-anak kami yang usianya sudah mulai pre-teens begitu, dan mulai punya pendapat sendiri agar lebih termotivasi bahwa targetmu itu tidak hanya dalam bentuk 3 juz, 4 juz, 5 juz, hanya dalam bentuk hafalan sekian, namun lebih ke bagaimana lebih mencintai Al-Quran dan menerapkan nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan yang akan dihadapinya di kemudian hari, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bunda dari wali murid kelas 4 nggih. Memang memasuki masa pra-remaja, ini anak sudah punya ego, kemudian kalau ada pendapat yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan dan juga apa yang dia harapkan, pasti dia menunjukkan rasa-rasa yang sudahlah ditinggal aja. Jadi pilihannya kalau anak seusia itu lanjutkan atau tidak, ngoten. Mungkin masih di situ, lanjutan atau tidak, ngoten. Nah, maka karena di usia anak seperti itu peralihan dari yang kita didik seperti tawanan, kalau seperti yang diarahkan oleh Kanjeng Nabi, oleh Sayyidina Ali, di situ didiklah anak kita dengan 7 tahun pertama seperti raja, kemudian 7 tahun kedua seperti tawanan, kemudian 7 tahun ketiga hingga selesai masa remaja akhirnya itu seperti sahabat. Nah dari kita anak usia 4 itu berarti peralihan ketika kita membersamainya seperti tawanan ke sahabat. Nah, di sini bisa panjenengan jangan langsung diintai. Loh enggak, kamu gini-gini, jangan. Karena anak sudah punya pikiran sendiri. Yang perlu kita arahkan adalah pola pikirnya, kritisnya. Anak akan langsung menolak, anak akan langsung tidak suka jika itu diawali dengan kalimat negatif. Kita giring ke arah yang kita harapkan dengan mungkin cerita atau ladan. Seperti contoh yang di lembaga saya di TPG itu untuk anak yang masih usia kelas 1, 2, 3 itu berbeda dengan yang 4, 5, 6. Karena 1, 2, 3 niku kalimat arahannya masih sama. Kan pilihannya iya atau tidak, ngaten. Ayo duduk, gini, ngaten. Kalau duduk nanti kalau duduk nanti kita mulai ngaji. Kalau belum duduk nanti belum ngaji, gitu. Pilihannya masih hitam atau putih. Kalau anak 4, 5, 6 ini kita sudah mulai mengkritisinya, ngaten. Ada salah satu celetukan murid saya begini, Ustazah, kenapa kalau di akhirat itu pilihannya hanya surga dan neraka?
aku kan kadang berbuat baik, tapi kan aku kadang ya ada salahnya dikit gitu. Tapi kenapa? Nah, aku dia itu mulai mengkritisi dari apa yang dibaca di Al-Quran gitu. Nah, inilah peran kita mulai beralih, kita jadi teman. Jadi anak usia kelas 4, 5, 6 mulailah kita dekati emosionalnya anak-anak, psikologinya anak-anak. Jangan langsung diberi kalimat negatif, loh enggak kamu harus terus, hafalannya sampai SMP, SMA gitu. Nah tapi mulailah dengan cerita. Jadi nak besok kalau di akhirat itu kita itu kumpulnya atau kita itu bersama dengan yang dicintai gitu. Kalau kita cintanya dengan Al-Quran ya tempatnya pasti bagus. Kalau kita kurang dekat dengan Al-Quran pasti kita tempatnya akan berbeda. Tidak VIP lagi ngoten. Atau cerita yang bisa jenengan kembangkan sendiri. Intinya didekati, jangan langsung melulu sebut target, tapi kita giring dengan tanpa menghakimi, ngoten. Mulai bisa dengan cerita, teladan, di rumah sering-sering diperdengarkan Al-Quran, murotal, sering kita perlihatkan kita itu tertarik dengan kegiatan yang berbau Al-Quran. Jadi kita antusias mengikuti kajian seperti ini, seminar seperti ini, terus kemudian yang lainnya, ngoten. Jadi memang tantangannya mulai berbeda nggih Bunda nggih. Nah, ini adalah tantangan dan juga jariah kita. Apa yang kita usahakan, apa yang kita pikirkan itu pasti akan menjadi jariah kita dan pasti Allah tidak akan menjauhkan dari solusi. Nah, Allah sudah janji inna ma'al usri yusra. Kalau panjenengan sudah mulai mempertanyakan, maka di situ tidak lama lagi jawaban akan mendekat. Mungkin tidak dari saya, tidak dari apa yang saya sampaikan, tapi mungkin dari tergeraknya ide jenengan atau tergeraknya hati anak panjenengan. Pokoknya mulailah kita mempertanyakan bagaimana anak ini, bagaimana solusi. Maka dari situlah tanpa kita tahu dari mana jalannya, Allah akan mendekatkan yusro itu tadi, ngaten. Di inna ma'al usri yusro. Tapi jangan minta dari satu tempat yang jenengan inginkan. Jadi kalau jenengan datang ke sini ingin jawaban dari saya untuk mengatasi semua masalah yang ada di program kelas tahfidz ini, pasti tidak akan mampu. Saya mampunya dengan kualitas basyariah saya, kemanusiaan saya pasti ada batas minimum. Nah, tapi panjenengan sudah hadir, panjenengan sudah antusias, inilah salah satu cara Allah mendekatkan yusro ke panjenengan semua. Ngaten ya, mungkin ini sekaligus closing statement dari saya untuk merangkum dari semua materi yang kita bahas dan kita diskusikan hari ini. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan berantusias di kegiatan hari ini. Kita sama-sama memiliki misi yang sama, membersamai anak dalam berproses menghafal Al-Quran atau menjadikan generasi yang berdaulatkan Al-Quran memang adalah sebuah tantangan tersendiri dan ini adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga setelah kita pulang dari majelis ini kita memiliki tekad yang sama, yakni proses memang dijalani oleh anak namun ikhtiar membersamai adalah ikhtiar kita bersama. Begitu mungkin yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon ridho ikhlas dari panjenengan semua. Akhirul kalam, wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, saya ucapkan terima kasih lagi kepada ayah dan bunda. Tidak terasa kami telah memasuki di penghujung sesi motivasi dan diskusi hari ini. Saya Amirul Rahmawati selaku moderator.
Mohon maaf apabila terdapat tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan dalam memandu acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Diucapkan terima kasih kepada Ustazah Zunurin Nahdia SPD atas pemaparan materi yang sangat banyak tadi. Semoga ilmu dan motivasi yang telah diberikan bisa membuat bekal kita dalam membimbing putra-putri kita menghafalkan Al-Quran. Baiklah ayah bunda yang berbahagia, telah kita ikuti semua rangkaian kegiatan hari ini. Sekarang kita di penghujung acara, yakni pembacaan doa. Semoga dengan bacaan doa kali ini bisa memberkahi kegiatan pagi hari. Kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhajir SAG. Kepada beliau kami persilakan. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadikan keinginan kita, harapan kita mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Wahai Allah, ampuni kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wahai Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Sinarilah hati kami dengan Al-Quran. Sinarilah rumah-rumah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai imam, sebagai pemimpin kami. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya tatkala kita dalam kegelapan. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk tatkala kita dalam kesesatan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif. Lembutkanlah hati kami, anak-anak kami, murid-murid kami. Lembutkanlah lisan kami, anak-anak kami, murid-murid kami. Lembutkanlah perilaku kami, ya Allah. Lembutkanlah perilaku anak-anak kami serta murid-murid kami. Ya Allah, mudahkanlah kami, anak-anak kami menghafal Al-Quran agar sebagai bekal mereka di kemudian hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh rangkaian kegiatan motivasi tahfidz bersama orang tua di SD Muhammadiyah 3 Ikrom hari ini telah berjalan dengan lancar. Saya Jafid Duha selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, memudahkan langkah kita, memudahkan langkah anak-anak kita menjadi para penghafal Al-Quran di kemudian hari.
Amin ya rabbal alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.